Kehadiran kekristenan di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, yaitu sejak zaman sebelum kemerdekaan. Bahkan umat Kristen berjuang untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan jejak daripada kehadiran Kristen di Indonesia, perjuangan umat Kristen di Indonesia, itu bisa dilihat dari situs-situs yang ada di Indonesia, yang kita temukan di Indonesia. Karena itu, hari ini saya akan menjelaskan mengenai situs keagamaan Kristen. Karena ini perlu untuk bisa memelihara, menjaga, dan juga mengingat bagaimana kehadiran Kristen yang memiliki kontribusi besar untuk Indonesia. Apa itu situs? Situs dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan daerah temuan benda-benda purbakala. Daerah temuan benda-benda purbakala. Situs bisa juga berarti lokasi, posisi, letak, kedudukan, dan tempat. Jadi yang terkait keagamaan. Jadi itu adalah sifat yang terdapat dalam agama yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi harus terkait dengan keagamaan, yaitu sifat yang terdapat dalam agama yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan. Situs keagamaan Kristen kemudian dapat kita artikan adalah lokasi, tempat, kedudukan yang memiliki nilai penting bagi keagamaan Kristen, atau yang menyimpan informasi kegiatan nilai-nilai keagamaan Kristen. Jadi jelas ya, situs keagamaan Kristen itu dapat kita pahami melalui definisi itu. Kemudian kita juga mencoba melihat situs keagamaan Kristen dalam undang tentang cagar budaya. Jadi jikalau kita ingin memelihara situs keagamaan Kristen, merawatnya, menjaganya, maka kita harus tahu dulu kebijakan publik, yaitu itu ditetapkan dalam undang-undang tentang cagar budaya. Apa yang dimaksud cagar budaya? Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya. Jadi kalau kebendaan dia benda cagar budaya. Bangunan, yaitu bangunan cagar budaya. Struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, baik di darat dan atau di air, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan ada kata agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Jadi dalam undang-undang tentang cagar budaya ini, maka pemeliharaan di situs-situs keagamaan Kristen itu mendapatkan legalitasnya, pengesahannya. Ya. Kemudian lebih jauh kita juga memahami terlebih dahulu, situs keagamaan Kristen itu menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Jadi kalau kita ingin melihat apa sih yang dibahas situs, maka dia adalah situs keagamaan itu adalah artinya situs keagamaan Kristen menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat, seperti tadi saya sudah jelaskan dalam Undang-Undang Cagar Budaya, dan atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Jadi masuknya Kristen, kehadiran Kristen, kegiatan Kristen, aktivitas Kristen, bahkan perjuangan Kristen dalam perjuangan kemerdekaan, ya segalanya itu terekam, dan itu ada buktinya, dan itu mesti dijaga. Kemudian pasal 9 dari Undang-Undang Cagar Budaya mengatakan begini, lokasi dapat ditetapkan sebagai situs, dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila pertama, mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya, dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Jadi teman-teman Kristen atau Katolik juga bisa mencari ataupun menemukan situs-situs cagar budaya ini untuk dilestarikan. Dan itu penting untuk juga memahami sejarah perjuangan dari masuknya Kristen Indonesia, kontribusinya ke Kristen di Indonesia.
Kemudian apa yang menjadi konten situs keagamaan Kristen? Jadi konten situs keagamaan Kristen itu menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Jadi kegiatan informasi kegiatan pada manusia pada masa lalu ya, 25 tahun ke bawah ya. Artinya apa? Maksudnya lebih dari 25 tahun begitu. Yang terkait dengan nilai-nilai keagamaan Kristen. Jadi konten situs keagamaan Kristen berisi nilai-nilai penting dalam kekristenan. Jadi harus ada nilai-nilai penting kekristenan itu cari. Jadi teman-teman semuanya, dari Katolik dan Protestan, bisa menyusuri, melihat, memperhatikan apakah ada situs-situs yang belum dilaporkan ataupun dijaga gitu, atau mungkin terbengkelai dan perlu dirawat kembali gitu, atau diperbaiki kembali. Ini perlu ada keterlibatan kita semuanya. Sini juga dikatakan ada pelibatan masyarakat dalam pendaftaran situs keagamaan Kristen. Jadi masyarakat Indonesia, masyarakat Kristen dan Protestan itu perlu aktif dan dicatat dalam undang-undang atau ditetapkan dalam undang-undang bahwa pelibatan masyarakat itu diharapkan untuk mendaftarkan situs keagamaan Kristen. Jadi pasal 23 ayat 1 mengatakan begini. Setiap orang yang menemukan benda yang diduga benda cagar budaya, bangunan yang diduga bangunan cagar budaya, struktur yang diduga struktur cagar budaya, dan atau lokasi yang diduga situs cagar budaya, wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau instansi terkait paling lama 30 hari sejak ditemukannya. Jadi ini harus melaporkan gitu supaya itu kan kekayaan negara ya, kekayaan negara. Jadi rakyat harus melaporkan, ini dilaporkannya supaya dapat dirawat. Kemudian temuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Jadi kalau masyarakat menemukan, tidak melaporkan, dia menyimpannya saja, itu dapat diambil alih. Tapi kalau melaporkannya dan merasa mampu untuk merawatnya, itu bisa. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan itu. Jadi, begitu dilaporkan dari instansinya melihat apa benar ini merupakan tergolong situs ya agama Kristen kan begitu, seperti itu. Kemudian lebih lanjut kita perlu tahu juga untuk bisa melaporkannya adalah atau bisa mengetahuinya apa syarat kualifikasi kompetensi yang harus dimiliki anggota tim pendaftaran situs keagamaan Kristen. Jadi kalau ada tim pendaftaran situs keagamaan Kristen, mereka mesti memiliki kompetensi seperti ini. Yaitu pertama adalah memiliki kompetensi bidang ilmu teologi. Jadi waktu mendaftarkannya tuh tim-tim itu harus tahu juga ada ahli teologinya gitu, yang memahami memang betul ini ada kaitannya dengan keagamaan Kristen gitu. Ada nilai-nilai keagamaan Kristen yang terkandung dalam benda atau situs ini gitu. Jadi tim ahli situs keagamaan Kristen dan cagar budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. Jadi teman-teman yang tertarik dengan terkait dengan benda-benda cagar budaya gitu, nilai-nilai Kristen itu bisa mengajukan diri mendapatkan sertifikasi kompetensi untuk menilai apakah sebuah situs itu benda itu adalah sebuah situs cagar budaya, dan itu nanti akan diberikan sertifikat kompetensinya. Kemudian bagaimana tanggung jawab pemerintah? Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian situs keagamaan Kristen dengan melibatkan masyarakat. Jadi pemerintah itu wajib, karena situs keagamaan Kristen itu juga kekayaan negara. Dan dengan demikian juga negara akan tahu bagaimana kontribusi besar kekristenan di Indonesia ini. Bukan hanya negara, masyarakat semua tahu. Dan itu perlu dirawat, dijaga untuk menguatkan kebersamaan. Juga secara khusus moderasi beragama. Jadi itu penting sekali supaya rakyat Indonesia mengetahui bahwa mereka menjadi sebuah bangsa yang satu dalam keberagaman agama itu, semuanya sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan atau lokasi yang diduga cagar budaya. Ini kalau ada laporan atau juga tidak ada laporan, pemerintah berusaha mencarinya. Pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dapat dilakukan oleh setiap orang
dengan penggalian, penyelaman, dan atau pengangkatan di darat atau di air. Ya tadi kalau temukan dia dilaporkan. Tapi ya harus ada juga pemeriksaan yang jelas. Tapi terlibatan masyarakat memang di sini ditetapkan gitu. Kemudian pencarian sebagaimana dibahas pada ayat 1 dan ayat 2 hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan atau penguasaan lokasi. Jadi pada waktu seseorang gitu mengadakan penggalian, penyelaman, pengangkatan itu harus berusaha dari penelitian dulu. Tidak boleh tiba-tiba dicari-cari gitu kan, bahaya sekali, mengganggu kelestarian alam, yang mengganggu juga milik-milik orang seperti itu. Kemudian pihak yang berhak atau memiliki kompetensi untuk dalam melakukan verifikasi atas objek terdaftar sehingga dapat berstatus keagamaan Kristen Indonesia ya. Itu juga perlu ya didaftarkan gitu. Kemudian pasal 31, hasil pendaftaran diserahkan kepada tim ahli situs keagamaan Kristen. Jadi hasil pendaftaran itu diberikan ke tim ahli situs keagamaan Kristen untuk dikaji kelayakannya. Jadi mereka itu punya sertifikat kompetensi untuk menilai apakah situs keagamaan itu betul-betul ada kaitan dengan nilai keagamaan Kristen sebagai situs keagamaan Kristen. Kemudian pengkajian bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap situs keagamaan Kristen ya. Jadi memang itu perlu diteliti supaya jangan sampai nanti penelitian lebih lanjut ternyata salah. Jadi mulai penggaliannya, mulai penyusunannya itu harus juga dengan kajian. Harus dengan kajian, tidak boleh coba-coba gitu. Kalau coba-coba misalnya ketemu asal ya bisa dilaporkan, nanti dikaji kembali gitu. Sehingga betul-betul memiliki dasar ilmiah. Tim ahli situs keagamaan Kristen ditetapkan dengan satu keputusan menteri untuk tingkat nasional. Jadi itu ada ahlinya gitu. Ada sertifikat kompetensinya, kemudian ada keputusan juga gitu ya untuk pengangkatannya secara nasional. Keputusan gubernur untuk tingkat provinsi, untuk nasional dari menteri, untuk provinsi itu gubernur, dan untuk bupati wali kota untuk tingkat kabupaten ya. Untuk kabupaten atau kota itu bupati atau wali kota yang memberikan putusan. Selanjutnya kembali kepada partisipasi masyarakat Kristen dalam pendaftaran situs keagamaan Kristen itu sebenarnya perlu ditumbuhkan. Karena itu penting sekali ya untuk bisa bagaimana melihat sejarah kehidupan Kristen. Setiap orang yang memiliki dan atau menguasai cagar budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah, kabupaten, kota, tanpa dipungut biaya. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi ya yang diduga sebagai cagar budaya, meskipun tidak memiliki atau menguasainya. Jadi walaupun tidak memiliki, tidak menguasainya, perlu dilaporkan. Nanti pemerintah dengan timnya yang akan meneliti. Pemerintah kabupaten atau kota melaksanakan pendaftaran cagar budaya yang dikuasai oleh negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Jadi bisa ya pemerintah kabupaten kota juga terlibat. Ya, untuk pendaftaran semua harus terlibat karena ini adalah kekayaan kita kan Indonesia ya. Kemudian bagaimana tentang pemilikan dan penguasaan situs cagar budaya itu? Pasal 12 mengatakan setiap orang dapat memiliki dan atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. Jadi boleh gitu. Tapi itu tentu harus dirawat dan dijamin, dan juga itu bisa juga menjadi pembelajaran bagi rakyat Indonesia, bahkan juga mancanegara ya. Setiap orang dapat memiliki dan atau menguasai cagar budaya apabila jumlah dan jenis benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan atau cagar budaya itu tersebut tentunya telah memenuhi kebutuhan negara. Ya. Kalau negara masih sanggup mungkin bisa juga, tapi dengan laporan kesanggupan individu masyarakat juga bisa begitu. Kemudian di sini ada lagi desentralisasi penetapan situs keagamaan Kristen. Pelestarian cagar budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan. Peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan suatu tuntutan dan kebutuhan hukum dan masyarakat. Tadi kan saya sudah jelaskan. Untuk pemerintah nasional itu menteri gitu kan, untuk provinsi gubernur yang menetapkan kompetensi orang yang bisa meneliti itu, kemudian kalau untuk kabupaten atau kota itu bupati ya atau wali kota.
Penetapan situs keagamaan Kristen itu diperlukan apa? Untuk menambah kecintaan masyarakat Kristen Indonesia dalam memberikan kontribusi positifnya bagi pembangunan bangsa Indonesia. Situs-situs keagamaan Kristen yang melambang persatuan, kesatuan, toleransi, yang juga menjadi konsensus bersama bangsa Indonesia, yakni Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI, perlu disosialisasikan kepada segenap rakyat Indonesia. Jadi penting sekali hal itu ya. Jadi kita berharap ya Kristen Protestan perlu mengetahui ini, dan kemudian bersama-sama kita juga bisa bersama pemerintah yang menjaga, melestarikan, dan menemukan banyak situs-situs keagamaan Kristen yang belum ditemukan. Dan ini penting ya untuk sekali lagi bisa masyarakat Indonesia mengetahui kontribusi positif Kristen ya. Dan kemudian juga itu bisa tahu bahwa semua agama di Indonesia terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dan juga pembangunan Indonesia merdeka. Dan itu akan menguatkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Selamat untuk berjuang, terlibat untuk meneliti mengenai situs keagamaan Kristen, dan Anda yang memang berminat juga diharapkan partisipasinya untuk memberikan kontribusi positif ya untuk menggali ataupun mempromosikan mengenai peran Kristen dalam negara Republik Indonesia.